dari kecil sebenarnya Gek Komang ini sudah kejumput harus menjadi seseorang memutih. Wanita yang sangat cantik, memakai selendang dengan rambut yang terurai panjang. Dia tidak mungkin pindah agama, karena dia ini anak lelaki satu-satunya. Semetan kumpul yuk ngerti jadi dinijak saya. Untuk kalian yang mungkin baru bergabung di channel saya, halo, perkenalkan, saya Tusenja. Di channel ini saya akan membagikan kisah nyata yang pernah dialami langsung oleh narasumber saya. Dan untuk semua yang mungkin belum bergabung, boleh minta like dan juga subscribe-nya. Dan sekedar mengingatkan, semua privasi akan saya samarkan karena saya tidak mau nanti ada pihak ketiga yang merasa dirugikan. Nah, jadi narasumber saya hari ini kita sebut saja namanya Gek Komang. Gek Komang ini adalah anak nomor 3 dari 3 bersaudara. Dia ini punya 2 kakak laki-laki dan kedua-duanya ini sudah menikah, juga sudah punya kerjaan yang sangat bagus. Kedua kakaknya ini berprofesi sebagai dokter dan mereka sudah punya rumah masing-masing ketika itu. Nah, Gek Komang ini dari TK sampai ketika itu umurnya 25 tahun, dia ini tinggal di Kota Denpasar bersama dengan kedua orang tuanya dan juga kedua kakaknya. Ketika itu orang tuanya Gek Komang ini memang berasal dari keluarga yang sangat mapan. Orang tuanya Gek Komang ini berdarah biru dan bisa dibilang sangat fanatik. Dari kecil Gek Komang dengan kedua kakaknya ini dididik sangat disiplin kalau tentang keagamaan. Kedua kakaknya Gek Komang ini sangat tidak betah sebenarnya ketika masih tinggal di rumah kedua orang tuanya. Nah, ketika mereka ini sudah bisa punya keluarga sendiri dan juga pekerjaannya sudah mapan, kedua kakaknya Gek Komang ini seakan-akan kayak mengambil kesempatan itu untuk pisah rumah agar bisa lebih mandiri bersama dengan pasangan mereka. Semenjak kedua kakaknya ini tinggal di rumah mereka masing-masing, otomatis dong Gek Komang tinggal bertiga dengan kedua orang tuanya. Ketika itu Gek Komang sudah sarjana dan sudah bekerja di salah satu rumah sakit swasta yang ada di Kota Denpasar. Gek Komang bilang dia tidak mau saya menyebutkan nama tempat kerjanya, dia juga tidak mau saya menyebutkan gelarnya dia, karena dia tuh tidak mau nanti kalian tuh kayak tahu identitasnya gitu loh teman-teman. Jadi tolong dimengerti. Nah, sekitar tahun 2015 ketika itu Gek Komang ini kan baru saja mendapatkan pekerjaan di salah satu rumah sakit swasta besar yang ada di Kota Denpasar. Ketika itu juga Gek Komang mendapatkan hadiah tiket liburan selama 1 minggu ke luar Bali. Dan hadiah liburan ini dia dapatkan dari salah satu pamannya, teman-teman. Pamannya ini berasal dari keluarga ibunya. Pamannya ini adalah seorang dokter spesialis jantung yang bekerja di luar Bali. Karena memang pamannya ini sering sekali bolak-balik Bali dan juga keluar Bali, pamannya ini memberikan hadiah tiket liburan ini kepada Gek Komang dan juga 2 sepupu wanitanya Gek Komang yang berasal dari ibu dan juga bapaknya Gek Komang. Tentu saja Gek Komang merasa sangat bahagia. Sebelum Gek Komang ini memulai pekerjaannya, dia itu benar-benar ingin liburan dulu, teman-teman. Nah, singkat cerita, setelah semuanya diurus, dokumen diurus, bekal juga diurus, dan juga kedua orang tuanya memberikan izin, Gek Komang pun liburan di luar Bali bersama 2 sepupunya. Kita sebut saja namanya Gek Putu dan Gek Kade. Gek Putu dan Gek Kade ini adalah sepupu yang paling dekat dengan Gek Komang. Semua biaya pesawat, biaya hotel, makan, dan juga biaya jalan-jalan di sana ditanggung oleh paman dan juga bibinya, teman-teman. Ketika itu sebelum berangkat, Gek Komang diberikan wejangan-wejangan suci oleh ibu dan juga ayahnya. Kamu gini gitu dan jangan lupa gini gitu. Gek Komang yang sangat terbiasa dengan ocehan dan juga kekangan dari kedua orang tuanya kayak oke, sabar, sebentar lagi saya bisa menikmati hidup, jadi dengarkan saja. Nah, ketika itu kedua kakak dan juga kakak iparnya Gek Komang ini kayak bilang gitu loh, Dek, manfaatkan liburan ini sebaik mungkin sebelum kamu bekerja. Dan Gek Komang pun iya. Nah, singkat cerita, teman-teman, Gek Komang ini naik pesawat jam 9 dan tiba di Jakarta sekitar jam 11 kurang lebih. Ketika itu Gek Komang ini mendapat tiket liburan selama 1 minggu di Jakarta. Karena pamannya Gek Komang ini memang seseorang yang sudah mapan dan juga punya rumah di sana. Tapi karena Gek Komang ini kayak merasa segan harus tinggal di rumah pamannya,
pamannya ini memberikan voucher liburan menginap di sebuah hotel yang sangat mewah di daerah Jakarta Pusat. Dan waktu itu sebetulnya semua schedule sudah diatur oleh paman dan bibinya. Dari hari pertama sampai hari ke-7 kemana saja Gek Komang dengan kedua sepupunya, kendaraannya, makannya, bekalnya, pokoknya semuanya sudah disiapkan oleh paman dan bibinya. Itu pertama kalinya Gek Komang dengan kedua sepupunya ini naik pesawat terbang. Dia tuh benar-benar merasa nervous dan sangat takut. Gek Komang ini pertama kali naik pesawat dengan kedua sepupunya. Semua tahun menurut Gek Komang ketika itu Gek Komang benar-benar takut, kayak gimana sih, ya takut tapi tuh kayak penasaran banget. Gek Komang pengen sekali mengenal dunia luar dan astungkara ada rezeki. Setelah kurang lebih 2 jam Gek Komang ini terbang, Gek Komang pun tiba di bandara dan dijemput oleh pihak hotel, kemudian langsung menuju ke hotel. Dan benar semeton, hotel yang dicarikan oleh paman dan bibinya Gek Komang ini adalah hotel bintang 5. Itu tuh mewah banget, pelayanannya juga bagus banget. Gek Komang ini tidur di salah satu kamar hotel dengan double tempat tidur. Dan ruangannya itu sangat mewah, benar-benar sesuai dengan harga. Nah, dari hari pertama Gek Komang ini bertemulah dengan salah satu pegawai hotel. Kita sebut saja namanya Ismail. Ingat, ini nama samaran. Entah kenapa, dari awal ketemu Gek Komang dengan Ismail ini kayak langsung berdebar-debar gitu loh semua tahun. Dan Gek Komang juga merasa sepertinya Ismail ini adalah tipenya Gek Komang banget. Nah, menurut Gek Komang, ketika itu Ismail terlihat sangat rajin bekerja, sangat ramah, dan juga sangat cepat bergaul dengan Gek Komang juga kedua sepupunya. Dari hari pertama sampai hari kelima, Gek Komang ini sering sekali bertemu dan juga diam-diam kayak menghabiskan waktu dengan Ismail. Entah kenapa semeton, ketika Gek Komang ini berbicara dengan Ismail, dia tuh merasa kayak klop banget dan seolah-olah dia ini memang sudah kenal begitu lama dengan Ismail. Nah, ketika hari ke-7 datang, Gek Komang ini kan sudah jalan-jalan, makan, shopping, dan menghabiskan waktu liburannya dengan sangat bahagia di sana dengan kedua sepupunya. Ketika itu akhirnya Gek Komang dengan Ismail pun tukaran nomor HP. Dan akhirnya Gek Komang pun pulang ke Bali. Singkat cerita, waktu berlalu, akhirnya setelah tiba di Bali ini Gek Komang pun mulai bekerja. Nah, waktu berlalu satu tahun kemudian, setelah Gek Komang ini mulai bekerja dan juga melanjutkan hidupnya di Bali, Gek Komang selama 1 tahun dengan Ismail ini masih berhubungan melalui HP. Mereka sering chat-chatan, sering DM-DM-an, juga sering banget mereka kayak video callan gitu loh semeton. Tepatnya 1 tahun setelah Gek Komang ini berhubungan dengan Ismail cuma lewat HP, Ismail mulai mengungkapkan rasa sukanya kepada Gek Komang. Dan kengken kadan unduke, ternyata dari 1 tahun yang lalu Gek Komang juga sudah memendam rasa suka kepada Ismail. Dan akhirnya mereka pun pacaran. Dan mereka pun mulai LDR semeton. Ismail cerita, dia ini sudah selesai bekerja di hotel tersebut dan sekarang sudah membuka usaha. Dan usahanya ini adalah usaha ayam geprek. Ternyata bapaknya si Ismail ini menjual beberapa petak tanahnya di kampung. Dan uang itu diberikan kepada Ismail dan Ismail ini membuka usaha ayam geprek. Ketika itu Ismail mengaku punya 2 karyawan dan mengontrak toko yang lumayan besar yang ada di pinggir kota. Berminggu-minggu, berbulan-bulan si Ismail dengan Gek Komang ini LDR sampai suatu ketika di tahun kedua usia pacaran mereka, Ismail bilang dia sudah punya cukup tabungan dan akan liburan ke Bali. Ketika itu Gek Komang merasa sangat bahagia, dia tuh kayak tidak sabar ingin bertemu dengan si Ismail. Gek Komang sampai mengambil cuti selama 3 hari agar bisa menemani sang pujaan hati liburan di Bali. Nah, waktu pun berlalu, hari kedatangan Ismail pun tiba semeton. Gek Komang menjemput Ismail dan langsung mengantar Ismail ke villa yang memang sudah Ismail booking selama 7 hari. Nah, waktu itu Gek Komang ini kayak benar-benar deg-deg-ser gitu loh. Dia juga tidak mengerti entah kenapa dari pertama kali dia bertemu dengan Ismail, dia tuh merasa sudah sangat klop dan benar-benar merasa jatuh cinta kepada Ismail. Dan di hari itu juga semeton, akhirnya Gek Komang menyerahkan mahkotanya kepada Ismail. Dan menurut Gek Komang, dia merasa sangat bahagia karena bisa memberikan mahkotanya ini kepada orang yang benar-benar dia sayangi. Nah, waktu itu Ismail tuh kayak terkaget-kaget semeton. Kok bisa Gek Komang ini masih suci dan
Ismail tuh kayak tidak percaya kalau ada wanita yang masih suci di usianya Gek Komang. Tapi Gek Komang bilang dia benar-benar sangat mencintai Ismail dan berharap hubungan mereka ini bisa ke jenjang yang lebih serius. Nah, setelah hari pertama ini sebetulnya Gek Komang mencari alasan sebetulnya dia tuh bilang kepada orang tuanya ingin menginap di rumah temannya selama 3 hari dan tolong diberikan izin. Mungkin karena Gek Komang ini sudah mandiri, sudah dewasa dan juga sudah punya pekerjaan yang bagus. Kedua orang tuanya ini sekarang bersikap lebih longgar dan tidak sepanatik itu mengekang Gek Komang. Gek Komang pun tinggal di villa tersebut selama 3 hari 3 malam bersama Ismail. Dan tentu saja sebetulnya seperti yang kita tahu kan tidak mungkin ya ada cewek dan cowok tidur satu kamar tidak melakukan apapun. Gek Komang menyerahkan semuanya kepada Ismail dan di situ juga Gek Komang tahu kalau Ismail ini 2 bersaudara, dia ini anak nomor 2 dan punya 1 kakak perempuan. Kedua orang tuanya Ismail ini Astung Karim masih sehat dan Ismail menunjukkan foto-foto keluarganya. Ini foto ibu dan juga bapaknya, ini foto kakak perempuannya, foto paman, foto sepupu dan juga Ismail menunjukkan tempat usaha yang sudah dia bangun selama 2 tahun. Nah, 1 minggu berlalu sebetulnya akhirnya Ismail pun pulang kembali ke Jakarta. Dan ketika itu kayak Gek Komang merasa sangat kehilangan sebetulnya. Ketika itu Ismail juga berjanji. Dia meminta kepada Gek Komang untuk memberikan dia waktu 1 tahun. Dia ini ingin menabung dulu dan berjanji akan menikahi Gek Komang. Entah kengken kaden unduke. Gek Komang merasa sangat bahagia ketika mendengar janji manis dari Ismail. Nah, ketika itu semeton, umurnya Gek Komang ini kan bisa dibilang tidak muda lagi ya, sudah hampir mencapai 30 tahun. Nah, orang tuanya Gek Komang ini terus saja mendesak dan bertanya, "Kenapa kamu belum menikah? Apakah kamu tidak punya pacar?" Selama Gek Komang ini LDR sebelum pacaran dengan Ismail, dia tuh bilang kepada kedua orang tuanya dia belum mau menikah karena ingin fokus dulu di karir. Tapi sekarang karena dia itu sudah mendengar janji manis dari Ismail, dia bilang kepada orang tuanya dia ini sudah punya pacar dan pacarnya ini memang seseorang yang berasal dari luar Bali. Ketika ibunya mendengar, ibunya langsung marah dan bilang tidak ingin punya mantu yang beda agama, apalagi berasal dari luar Bali. Entah kengken kaden undukis mungkin karena Gek Komang ini sudah kadung cinta kepada Ismail, dia pun bersikap membangkang dan bilang kepada orang tuanya, Ismail ini lelaki yang baik, pekerja keras, dan dia berjanji akan coba membicarakan ini kepada Ismail. Orang tuanya minta semetong, kalau kamu ingin menikah, kami tidak ingin punya menantu yang kaya raya, tapi kami hanya ingin punya menantu yang pekerja keras dan satu agama. Dan kalau kamu tetap memilih menikah dengan beda agama, bahkan kamu sampai pindah agama, kami tidak mau lagi menganggap kamu sebagai putri kami. Mendengar perkataan ini, Gek Komang kayak deg. Dia tuh kayak dilema gitu loh. Dia tuh berharap semoga Ismail mau pindah agama, masuk ke agamanya dia, agar mereka ini bisa menikah. Setelah perdebatannya Gek Komang dengan kedua orang tuanya, Gek Komang pun mulai membicarakan ini di telepon dengan Ismail. Dia bertanya kepada Ismail, kalau seumpamanya kamu menikah dengan saya, apakah kamu mau pindah agama? Ketika itu Ismail bilang dia tidak mungkin pindah agama, karena dia ini anak lelaki satu-satunya semetong. Dia tidak mungkin meninggalkan agamanya yang sudah dia percaya dari baru lahir hanya karena demi cinta. Waktu itu Gek Komang dengan Ismail sempat bertengkar hebat. Gek Komang tuh kayak merasa kecewa kenapa Ismail tidak mau pindah agama mengikuti agamanya dia. Dan juga Gek Komang ini kan adalah seseorang yang berdarah biru. Jadi kalau mencari pasangan yang beda agama itu tuh kayak bener-bener sensitif banget semeton. Berbulan-bulan akhirnya Ismail dengan si Gek Komang ini mulai renggang. Dan ketika itu Gek Komang merasa kok badannya ini mulai berubah. Dia sering merasa mual. Dia juga sering sekali ingin makan sesuatu secara tiba-tiba. Ketika itu Gek Komang seperti curiga jangan-jangan dia hamil. Nah, setelah 2 bulan Gek Komang ini LDR dengan si Ismail, Gek Komang pun mengecek dan ternyata benar. Dia kemungkinan sudah hamil 2 bulan lebih dan boom. Kok kene? Gek Komang benar-benar dilema semeton. Di lain sisi Gek Komang ini kan kayak masih mendiskusikan tentang rencana pernikahannya dengan Ismail yang itu tuh masih dalam masalah. Dan kedua orang tuanya kan sudah bilang dengan tegas, mereka tidak mau Gek Komang ini pindah agama dan mereka juga tidak mau punya menantu yang beda agama. Kok sekarang malah tiba-tiba dia hamil? Aduh semeton di situ Gek Komang benar-benar kayak kok kene.
bener-bener tai kepolo gitu lah semua tahun. Di lain sisi dia tuh bahagia karena Astungkara hamil. Tapi di lain sisi juga perkataan kedua orang tua dengan perkataan calon suaminya ini kayak beda banget gitu loh semua tahun. Dia tuh benar-benar merasa pusing dan bingung. Akhirnya setelah berdiskusi dengan kedua kakaknya dan juga kedua kakak iparnya, Gek Komang pun bilang kepada Ismail kalau dia hamil anaknya Ismail. Ketika Ismail mendengar ini, Ismail benar-benar merasa bahagia dan berjanji 1 bulan lagi akan terbang ke Bali dengan kedua orang tuanya dan melamar Gek Komang. Tapi ketika itu Ismail menegaskan dia tidak mau pindah agama dan Gek Komang lah yang harus ikut dia pindah agama dan tinggal dengan Ismail di luar Bali. Gek Komang makin galau semeton, apa yang harus dia lakukan? Kenapa kok tiba-tiba masalah serumit ini menghampiri dia? Dan ketika itu dia juga sering sekali merasa kok setiap malam itu dia tuh bermimpi terbang dan dijemput oleh 2 wanita yang sangat cantik memakai selendang dengan rambut yang terurai panjang. Nah ketika itu kedua orang tuanya Gek Komang juga cerita mereka itu sering sekali bermimpi hal yang buruk tentang Gek Komang. Akhirnya Gek Komang dengan kedua orang tuanya dan juga dengan keluarga yang lain pergi ke tempat orang pintar untuk bertanya, ini tuh mimpi dari Gek Komang, mimpi dari kedua orang tuanya ini apa artinya? Nah di sana semeton, menurut orang pintar, dari kecil sebenarnya Gek Komang ini sudah kejumput harus menjadi seseorang memutih. Dan Gek Komang harus segera mewinten. Karena Gek Komang sekarang sedang hamil. Sebelum Gek Komang ini melahirkan, Gek Komang sudah harus mewinten. Dan kalau Gek Komang tidak mewinten, kemungkinan anak yang ada di dalam kandungannya Gek Komang ini akan mendapatkan musibah setelah lahir. Aduh semeton. Kedua orang tuanya Gek Komang menangis dan bertanya, apakah pacar kamu yang beda agama itu yang sudah menghamili kamu? Gek Komang dengan menangis dan rasa takut menjawab, iya, saya hamil dengan pacar saya yang berasal dari luar Bali dan beda agama. Ibunya Gek Komang langsung pingsan dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Woi, di sana semua tuan keluarga besarnya Gek Komang langsung boom. Kok kene? Masalah ini pun akhirnya membesar dan juga Gek Komang merasa kayak ini tuh ada apa? Kok tiba-tiba hidupnya yang tadinya baik-baik saja, bahagia-bahagia saja langsung blak mendapatkan masalah sebesar ini semata.